Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rina Aulia. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar tajwid kita ya. Di video sebelumnya kan kita sudah belajar tentang hukum nun mati dan tanwin, hukum mim sukun. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas hukum-hukum mad. Nah, jadi hukum-hukum mad itu ada banyak sekali, yaitu ada mad tobe'i, mad far'i, mad adil disukun, mad iwad, mad badal, mad lin. Tapi kita tidak akan bahas semuanya ya. Kita bahas hanya sebagian saja. Sebelum kita bahas satu persatu hukum mad, kita akan bahas dulu apa sih itu mad. Mad menurut bahasa yaitu melebihkan atau tambahan. Sedangkan menurut istilah yaitu memanjangkan bacaan pada setiap bertemunya huruf-huruf hijaiyah yang termasuk ke dalam hukum mad. Nah, jadi intinya hukum mad ini yaitu hukum yang digunakan untuk mengatur panjang pendeknya suatu bacaan. Yang pertama yaitu ada mad tobe'i atau mad asli. Mad tobe'i ini memiliki 3 huruf yaitu ada alif, wawu, dan ya. Mad tobe'i ini terjadi apabila ada huruf-huruf yang berharokat sukun dan panjang bacaannya yaitu hanya 2 harokat atau 1 alif. Kita kasih contoh misalnya maliki, maliki. Ini terjadi mad tobe'i karena mim fathah bertemu dengan alif, maka dinamakan mad tobe'i. Kita kasih contoh lagi misalnya yu'minuna, yu'minuna. Waw sukun sebelum berharokat dhamma, jadi dinamakan mad tobe'i. Kita kasih contoh lagi misalnya fihi, fihi. Ya sukun sebelum harokat kasroh, maka ini dinamakan mad tobe'i. Yang kedua yaitu ada mad far'i atau mad turunan. Nah, di sini ada mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil ini terjadi apabila ada mad tobe'i atau mad asli yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat dan panjang bacaannya yaitu 5 harokat. Kita kasih contoh misalnya ja'a, ja'a, ja'a. Nah, di sini terdapat mad tobe'i di mana fathah bertemu dengan alif yang kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dibacanya panjang. Ja'a, ja'a. Maka ini dinamakan mad wajib mutasil. Kita kasih contoh lagi misalnya waji'a, waji'a. Nah, jadi ini dinamakan mad wajib mutasil. Jadi seperti itu ya teman-teman. Hukum yang selanjutnya yaitu mad arid disukun. Mad arid disukun ini terjadi apabila bacaan mad tobe'i yang dihadapkan dengan waqaf atau tempat berhenti. Kita kasih contoh misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, alamin. Mad tobe'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, jadi namanya mad arid disukun. Kita kasih contoh lagi misalnya la yu'minun, la yu'minun. Mad tobe'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, jadi namanya mad arid disukun. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Hukum yang selanjutnya yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini terjadi apabila ada mad tobe'i yang bertemu dengan hamzah atau alif yang berbeda kalimat. Nah, jadi mad jaiz munfasil ini hampir sama dengan mad wajib mutasil. Kalau mad wajib mutasil yaitu satu kalimat, sedangkan mad jaiz munfasil yaitu beda kalimat. Kita kasih contoh misalnya
ma aghna, ma aghna. Nah, di sini terdapat mad tabi'i, kemudian ada alif. Cuman di sini sudah berbeda kalimat. Jadi kata ma sudah bisa berdiri sendiri, aghna sudah bisa berdiri sendiri. Jadi berbeda dengan mad wajib tadi. Kita kasih contoh lagi misalnya. Qul ya ayyuhal, Qul ya ayyuhal. Nah, jadi hukum bacaannya yaitu mad jaiz munfasil. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Hukum yang selanjutnya yaitu mad iwad. Menurut bahasa mad artinya panjang, iwad artinya ganti tanwin. Jadi menurut istilah, mad iwad artinya bacaan tanwin yang diganti dengan bacaan mad dan dibaca panjang karena waqaf. Kita kasih contoh misalnya afwajan, tulisannya afwajan. Kalau diwakafkan menjadi afwaja, afwaja. Kita kasih contoh lagi misalnya tawaban, tulisannya tawaban, dibacanya tawaba. Kalau diwakafkan dibacanya tawaba, tawaba. Nah, jadi hukum bacanya yaitu mad iwad. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi itulah hukum-hukum bacaan mad. Kalau ada yang belum paham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.